Ibu Vero meradang ketika mengetahui bahwa almarhum suaminya Pak Sandro memiliki asuransi jiwa yang manfaat santunan uang pertanggungan hanya diberikan pada ibu dan dua saudara laki-laki almarhum suaminya. Pak Sandro semasa hidupnya adalah pekerja keras. Sebelum dia menikah dengan Bu Vero, dia adalah tulang punggung keluarganya. Ayah Pak Sandro sudah meninggal dunia saat Pak Sandro berusia 12 tahun. Kehidupan ibunya dan dua adik lelakinya sepenuhnya bergantung padanya. Suatu kali Pak Sandro bertemu seorang agen asuransi yang menjelaskan konsep nilai ekonomi. Saat itu Pak Sandro belum menikah dan ketika dia memutuskan mengambil program asuransi jiwa dengan manfaat santunan uang pertanggungan sebesar 500 juta rupiah. Dia menunjuk ibu dan dua adiknya sebagai penerima manfaat beneficiaries. Dengan pembagian ibunya 40% adik pertama, 30% adik kedua, 30%. Singkat cerita, Pak Sandro menikah dengan Bu Vero dan rutin membayar premi asuransi yang dimilikinya hingga meninggalnya. Tidak puas melihat dirinya tak mendapatkan bagian dari santunan uang pertanggungan asuransi almarhum suaminya, Bu Vero melakukan gugatan ke pengadilan negeri di wilayah dia tinggal. Setelah beberapa kali menjalani persidangan, gugatan Ibu Vero ditolak oleh hakim, sehingga Bu Vero hanya mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan suaminya, namun tidak berhak atas santunan uang pertanggungan yang diterima oleh mertua dan dua saudara ipar. Kok begitu ya? Ini jawabannya. Sebenarnya, kisah ini bukanlah kisah nasabah saya, namun sebuah kisah yang saya sarikan dari sebuah kejadian di dunia nyata. Saya sarikan cerita ini dari putusan nomor 10 PDTG 2015 PN ALBP yang dikalahkan dalam putusan di tingkat banding dengan putusan nomor 557 PDT 2019 PT MDN. Mengapa gugatan istri almarhum Pak Sandro ditolak oleh pengadilan? Karena pengadilan di tingkat banding memandang bahwa manfaat santunan uang pertanggungan bukanlah budel waris. Ada 5 hal yang membedakan antara harta warisan dan manfaat santunan uang pertanggungan yang membuat manfaat santunan uang pertanggungan tidak bisa digugat sebagai bagian dari harta warisan. 1. Landasan hukumnya harta warisan. Cara pembagian dan penerimanya ahli waris diatur dalam buku kedua, Kuh Perdata tentang Benda atau Vanzaken, pasal 830 sampai 1130. Sedangkan polis asuransi isi serta manfaatnya diatur dalam buku ketiga, Kuh Perdata tentang Perikatan atau Van Verbintenisen, pasal 1233 sampai 1456. 2. Yang diikat dalam hukum waris yang diikat adalah pewaris, harta waris, dan ahli waris. Yang ketiganya harus ada saat proses pewarisan. Ketiadaan salah satu dari 3 hal yang diikat membuat proses pewarisan tak terjadi. Sedangkan polis asuransi mengikat 2 pihak saja, yaitu penanggung perusahaan asuransi dan tertanggung orang yang dipertanggungkan, yang bisa berperan untuk dirinya sendiri atau diwakili oleh orang lain sebagai pemegang polis saat menandatangani perjanjian polis. Maka bisa dimengerti dalam polis asuransi, semua bisa diubah kecuali penanggung dan tertanggung. 3. Penggolongan. Dalam hukum waris ada pemeringkatan atau penggolongan ahli waris. Ada yang terbuka haknya, ada yang terhalang, dan bahkan tertutup sama sekali haknya.
Dalam polis asuransi jiwa, saat pemberian manfaat tidak ada penggolongan tersebut. Kalau namanya disebut sebagai salah satu pihak yang bakal menerima manfaat, maka secara otomatis dia akan menerima manfaat santunan itu. 4. Hubungan. Dalam hukum waris hubungan, kewarisan terjadi karena perkawinan dan darah AB intestato dan pengangkatan AB testamento. Dalam polis asuransi, dasar hubungan pemberian manfaatnya adalah insurable interest atau hubungan dampak finansial. 5. Asal harta. Harta. Warisan berasal dari harta yang sedang dan masih dimiliki oleh almarhum sampai detik dia meninggal dunia, termasuk hutangnya. Sedangkan santunan uang pertanggungan pada asuransi konvensional berasal dari aset naya penanggung atau dana kumpulan. Gotong royong peserta dana tabaru dalam asuransi syariah, bukan uang si nasabah lagi. Maka dari aurisprudensi perkara di atas, patutlah kita mengerti bahwa manfaat santunan uang pertanggungan bukan termasuk harta warisan. Sehingga dalam pengurusan pencairan klaim asuransi jiwa, tidak diperlukan akta waris, surat keterangan ahli waris, ataupun penetapan waris dari pengadilan.